puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara diseminasi tentang budaya positif di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang di dinul Islam wal iman. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SDN Payungrejo. 3. Diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ainun Malis. 4. Sesi tanya jawab. 5. Kesimpulan. 6. Doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Payungrejo, Bapak Turmudi SPD MPD. Kepada Bapak Turmudi SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh dewan guru, khususnya calon guru penggerak hari ini melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia sehat walafiat, sehingga pada siang ini dalam suasana yang senang gitu ya, dalam suasana yang kondusif, ini CGP bisa melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting, sebab apabila di sekolah itu tumbuh budaya positif, tentunya kegiatan pembelajaran atau pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah itu akan bisa diwujudkan dengan baik. Yang lebih penting, jika budaya positif itu terbentuk, maka dalam pandangan masyarakat, sekolah itu termasuk guru-gurunya akan dinilai baik. Karena ini namanya budaya. Budaya ini adalah berangkat dari pembiasaan. Jika pembiasaan yang dilakukan sehari-hari baik, maka akan terbentuk budaya yang baik. Membentuk suatu budaya itu memang sulit. Kalau di sekolah tanpa
Satu hal yang gampang sekali, misalnya keyakinan kelas, yang mungkin di setiap kelas itu terpampang. Keyakinan kelas itu akan menjadi satu yang bernilai manakala guru di kelas itu dan siswanya di kelas itu membiasakan setiap hari untuk melaksanakan apa yang sudah diyakini baik. Sebaliknya, jika guru di kelas itu tidak bisa melaksanakan, karena di kelas itu yang menjadi pionir itu adalah guru, mau dibuat merah, kuning, biru, siswa itu tergantung guru. Mau jalan atau tidak, keyakinan kelas itu pionirnya adalah guru. Maka keyakinan kelas itu tidak akan jalan manakala gurunya lemah atau gurunya tidak konsisten atau gurunya tidak sering-sering mengingatkan siswanya jika tidak memenuhi atau tidak merasakan budaya positif. Satu contoh misalnya disiplin masuk dan keluar kelas saja. Ini apabila di keyakinan kelasnya itu sudah ditulis bahwa disiplin masuk kelas 2 sesuai dengan jam, keluar kelas sesuai dengan jam, maka ini tidak akan berjalan sama sekali manakala gurunya lemah, karena tergantung gurunya. Jika pembiasaan di kelas itu tidak berjalan, maka budaya positif yang dibentuk di sekolah itu sampai kapanpun tidak akan pernah berjalan. Jadi budaya positif itu berangkat dari keyakinan dijadikan kebiasaan, kebiasaan jangka panjang akan menjadi budaya positif. Jadi itu yang pertama. Jadi sekali lagi butuh apa itu kekompakan, butuh kekuatan dari guru yang bersangkutan untuk apa itu membimbing siswanya. Kemudian yang ketiga, butuh konsistensi guru itu manakala ada siswanya yang tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Sekolah yang unggul dan maju dimanapun pasti dibentuk oleh budaya positif yang banyak. Sekolah yang terbelakang dan tidak maju pasti budaya positifnya juga tidak jauh. Itu pasti. Dan seperti itulah hukumnya. Jadi kalau kita ingin sekolah kita maju, dalam pandangan masyarakat juga baik, dalam pandangan itu secara struktural dari dinas pendidikan baik, tentu membentuk budaya positif yang banyak yang dilaksanakan secara konsisten. Saya kira demikian. Saya berharap diseminasi ini bisa berjalan baik, kemudian bisa terimplementasi dengan baik oleh segenap warga sekolah, yang pada endingnya adalah bahwa sekolah ini akan memiliki budaya positif yang banyak yang dilaksanakan secara konsisten. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ainun Malis. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Payung Rejo, Bapak Turmudi SPD MPD, yang kami hormati Ibu semua Dewan Guru SDN Payung Rejo yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita menuju hari yang sangat indah hari ini. Kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Langsung saja pada kegiatan pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya sampaikan untuk melengkapi tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Ini perkenalkan Bapak fasilitator saya, Bapak Muhaimin, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Eknul Kofia. Tujuan dari diseminasi pada siang hari ini adalah dapat mengidentifikasi budaya positif dan dapat menerapkannya di sekolah kita SDN Payung Rejo ini. Jadi nanti di sini ada berbagai foto ya. Foto ini saya ambil pada saat kita kegiatan bersama ya. Ada kegiatan sholat duha, kemudian ada senyum sapa salam itu pada pagi hari yang dibawa. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid kita. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Bapak Kepala sekolah kita tentang budaya positif yang mengarah pada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap hari untuk mengarahkan peserta didik kita melewati pembiasaan-pembiasaan yang baik yang akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Di situ sudah kita contohkan, yaitu yang pertama ada sholat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan istighosa bersama dan juga kegiatan amal Jumat. Kemudian ada kegiatan salam sapa pada pagi hari kita, Bapak Ibu Guru menjemput peserta didik kita sebelum mereka masuk ke kelas, diantar oleh orang tua mereka, kita sambut di depan sekolah. Nah, itu juga termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di sini ada gambar kelas 6. Pada waktu itu sedang mengerjakan soal yang ada di HP-nya ya, ada kuisisnya. Nah, ini mereka lakukan dengan sangat gembira karena mereka ini terwadai dengan melihat gadget. Mereka ini akan senang sekali apalagi mencari hal-hal baru yang ada pada gadget. Nah, ini sudah merupakan pembiasaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada lagi di situ ada menanam cabai itu ya. Itu pada kegiatan praktek di kelas 6. Mereka juga sangat senang karena mereka bisa merawat tanamannya sendiri, merawat mereka dengan menyiram, kemudian menyemai rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Mereka tumbuh kemudian bisa berbuah cabai, itu merupakan hal yang sangat membanggakan untuk mereka. Mereka bisa melakukan itu. Kemudian lanjut. Nah, ini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang mampu memberikan kebiasaan-kebiasaan baik
bagi peserta didiknya yang akan menjadi budaya di sekolah itu, kemudian akan dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep inti seperti yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima keyakinan kelas, kemudian disusul dengan restitusi posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Seperti contoh pada kegiatan kita sehari-hari dalam membuang sampah. Anak kita sudah ajari untuk membawa piring dan juga sendok untuk mereka makan. Ketika mereka membeli jajanan dengan wadah yang tidak mereka bawa dari rumah, artinya itu ada sampahnya yang mereka hasilkan, maka kewajiban mereka atau tanggung jawab mereka adalah apa? Membuang sampahnya pada tempat sampah. Nah, itu bentuk disiplin positifnya. Kemudian yang kedua adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena penghargaan ataupun hukuman. Di sini nanti akan kita jelaskan tentang motivasi internal, penghargaan dan juga hukuman lebih lanjut lagi. Kemudian disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi anak-anak kita jika kita hubungkan dengan kegiatan tadi, yang pertama tadi adalah mereka membuang sampah karena tanggung jawab mereka tidak membawa piring dan juga gelas dari rumah, maka mereka ini dapat mengontrol diri. Oh iya, saya harus bertanggung jawab, saya harus sadar diri. Kalau saya menghasilkan sampah, berarti sampah ini harus kita buang pada tempatnya, bukan dibuang sembarangan. Begitu ya. Kemudian lanjut. Teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Teori motivasi ini dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu atau juga bisa disebut dengan motivasi internal. Yang namanya internal, intrinsik adalah motivasi yang datangnya bersumber dari diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Seperti tadi contoh yang sama. Nah, dia kalau sudah sadar menghasilkan sampah dari apa yang dia beli kemudian membuangnya di tempat sampah, itu termasuk motivasi apa? Dari dalam atau yang namanya motivasi intrinsik atau internal. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini disebut juga motivasi eksternal. Eksternal ini adalah muncul ketika ada pengaruh dari orang lain. Misalnya tadi ada hukuman, ada penghargaan yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan itu. Seperti tadi contohnya membuang sampah itu tadi. Karena gurunya ini, kamu kalau tidak membuang sampah maka kamu akan didenda misalnya. Atau kalau kamu tidak membuang sampah maka kamu harus menyapu lantai di depan sekolah ini dari ujung sampai ujung misalnya. Nah, itu dia termotivasi secara eksternal, itu namanya motivasi eksternal dari luar, ya. Dari apa yang dia dapatkan sebelum dia melakukan sesuatu itu tadi, entah itu dari gurunya atau dari orang tuanya. Misalnya begini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, misalnya orang tuanya, kalau kamu nanti dapat juara 1, kamu akan saya berikan sepeda listrik. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal, karena dia ingin mendapatkan sepeda listrik, makanya dia akan belajar sangat giat, bukan dari kesadaran diri sendiri. Dari sini motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik sudah paham ya? Oke, next. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi di motivasi perilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Wes aku timbangane dihukum, aku gak melakukan itu juga termasuk motivasi perilaku manusia yang pertama, karena dia menghindari ketidaknyamanan. Aku kok garawi disuruh misalnya menyapu lantai dari ujung sana sampai ujung sana, supaya saya tidak begitu, saya tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Nah itu juga termasuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Bu Malis iki sewenang leke murite iki bisa membuang sampah di tempatnya. Engko aku dipuji-puji ambek Bu Malis. Nah itu juga termasuk motivasi perilaku manusia yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Imbalan itu bukan hanya berupa uang ya, bukan berupa barang, tetapi berupa tepuk tangan, pujian. Nah itu juga termasuk penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini termasuk ke dalam motivasi apa tadi? Yang nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Internal, ya tepat sekali ya, karena mereka menghargai diri sendiri. Aku harus bisa menghargai dan bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan misalnya. Kalau saya nanti tidak mengerjakan PR, otomatis saya nanti akan kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru misalnya. Nah itu termasuk ke dalam motivasi perilaku manusia yang ketiga tadi. Oke, next. Motivasi internal tadi itu bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi penghargaan yang berlebihan itu juga tidak baik. Oh anak ini selalu disanjung-sanjung oleh gurunya, tetap anak itu akan menjadi sebuah bumerang bagi diri mereka sendiri dan bagi teman-temannya. Begitu ya. Jadi tidak boleh memberikan penghargaan atau imbalan secara berlebihan, ya sewajarnya saja. Cukup diberi misalnya hari ini kamu sudah baik, besok ditingkatkan lagi ya untuk belajarnya supaya kamu lebih baik daripada hari ini misalnya begitu. Kemudian lanjut. Teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Teori motivasi ini dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu atau juga bisa disebut dengan motivasi internal. Yang namanya internal, intrinsik adalah motivasi yang datangnya bersumber dari diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Seperti tadi contoh yang sama. Nah, dia kalau sudah sadar menghasilkan sampah dari apa yang dia beli kemudian membuangnya di tempat sampah, itu termasuk motivasi apa? Dari dalam atau yang namanya motivasi intrinsik atau internal. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini disebut juga motivasi eksternal. Eksternal ini adalah muncul ketika ada pengaruh dari orang lain. Misalnya tadi ada hukuman, ada penghargaan yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan itu. Seperti tadi contohnya membuang sampah itu tadi. Karena gurunya ini, kamu kalau tidak membuang sampah maka kamu akan didenda misalnya. Atau kalau kamu tidak membuang sampah maka kamu harus menyapu lantai di depan
depan sekolah ini dari ujung sampai ujung misalnya. Nah, itu dia termotivasi secara eksternal, itu namanya motivasi eksternal dari luar ya. Dari apa yang dia dapatkan sebelum dia melakukan sesuatu itu tadi, entah itu dari gurunya atau dari orang tuanya. Misalnya begini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, misalnya orang tuanya, kalau kamu nanti dapat juara 1, kamu akan saya belikan sepeda listrik. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan sepeda listrik, makanya dia akan belajar sangat giat, bukan dari kesadaran diri sendiri. Dari sini motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik sudah paham ya? Oke, next selanjutnya. Sekarang kita ke konsep yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik ya. Entah itu kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi ketika mereka sudah bisa memenuhi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Misalnya begini, saya ini bisa mengerjakan tugas ini dengan baik karena kemarin saya sudah belajar. Dari kemarin saya sudah belajar misalnya. Nah, kalau saya sudah belajar kemudian bisa mengerjakan, mendapatkan nilai yang bagus, maka saya akan diberi reward oleh orang tua saya atau guru saya. Nah, itu juga aktualisasi diri. Kepingin muncul di sebuah komunitas, itu namanya aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Anak peserta didik itu harus kita siapkan lingkungan yang nyaman dan aman. Ketika mereka aman dan nyaman berada di dalam kelas, maka mereka akan menerima pelajaran itu dengan pikiran yang bersih, pikiran yang fresh. Kalau sudah fresh, mereka ini akan aktif ikut pembelajaran. Nah, kalau sudah aktif ikut pembelajaran, maka mereka ini juga akan menguasai pembelajaran yang sudah kita berikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sebagai guru, kita ini adalah orang tua mereka di sekolah. Bagaimana mereka ini bisa menganggap kita sebagai orang tua? Tentu saja dengan melihat nilai-nilai dari guru tadi ya. Ketika siswa itu sudah nyaman dengan kita, mau curhat dengan segala apa yang mereka kesulitan yang mereka dapatkan, nah mereka ini sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita. Dan sebaliknya, ketika mereka ini tidak mau berbicara pada saat kita bertanya, maka anak itu akan merasa tidak nyaman dan mereka ini merasa tidak dicintai oleh gurunya. Begitu ya. Sekarang ada tanda bertanya besar. Apakah kita ini sudah sesuai dengan itu tadi, guru yang mereka cinta dan kasih sayang, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, serta mampu menuangkan aktualisasi diri pada siswa kita. Nah, ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jika kebutuhan dasar manusia ini sudah kita terapkan kepada anak didik kita, insya Allah anak didik kita next. Hukuman atau penghargaan ya, ada 3 jenis-jenis hukuman atau penghargaan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Untuk hukuman dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan penjelasannya.
Sebelum kita ke penjelasan, kita refleksi dulu dengan melihat video ini ya. Nanti di video ini ada 5 seorang guru, contoh seorang guru. Kira-kira dari video 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana, begitu ya. Tadi ada apa saja posisi kontrolnya? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, manajer. Yang kelima, dibalik lagi. Nah, ini pemantau ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Harus ingat-ingat ya. Nanti ada video 5 seorang guru yang akan menerapkan dari beberapa posisi kontrol seorang guru ini tadi. Oke, silakan. Ada pertanyaan, guru, apakah kita selama ini ya kita koreksi diri kita sendiri-sendiri? Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah ini ya, apa perbedaan antara guru A, B, C, D? Bagi anak-anak, Ini guru silakan A. PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Sudah ketemu jawabannya ya A? Pagi anak-anak, Diklik dulu. hari ini ada tugas ya. Ya. Yang A tadi, Bu Nurul. Dari video yang saya lihat tadi, ibu gurunya itu memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Karena di situ sudah dijelaskan, ada siswa yang tidak mau itu langsung diberi penghukum, disuruh dimarah-marahin tanpa menanyakan apa sebabnya. Iya, tepat sekali ya. Untuk guru A ini termasuk ke dalam posisi kontrol penghukum. Karena siswa tadi itu disuruh menuliskan kata-kata tanpa ditanya dulu mengapa kau tidak mengerjakan. Gitu ya. Ya, dari sini sudah paham. Untuk video ya, diulangi lagi ya videonya. Yang A tadi sudah terjawab, berarti nanti tinggal lihat yang B sampai D. Halo, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Yang A sudah terjawab, ini yang kedua B. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri.
Boleh ya. ditulis ya Tapi jangan jawabannya. diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Oke, ini yang ketiga ya. C. Sekarang D. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Yang Iya kelima. Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, sudah ya. Untuk yang A tadi penghukum sudah betul. Yang B tadi, ya. Dari video tadi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah karena di sini guru menanyakan dan membayangkan bagaimana orang tuanya betapa sulitnya. Kemudian yang ketiga itu teman karena memposisikan sebagai teman. Yang keempat pemantau, terbukti tadi ada perkataan Bapak catat sudah 3 kali kamu tidak memakai baju olahraga. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Karena di sini posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan menanyakan alasannya dan mencari solusi dari dirinya sendiri. Iya, terima kasih atas jawabannya. Dan teman-teman yang lain bagaimana, sepakat ya dengan jawabannya Bu Nurul ya? Iya, sepakat. Karena yang B tadi memang pembuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan dah sama orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu, begitu ya? Ada kata-kata yang membuat mereka ini, oh iya ya, aku kasihan sama orang tuaku. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga tadi adalah teman ya. Teman karena oke, kita tos dulu ya. Terus anak itu bilang, kalau saya terlambat lagi saya tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat tadi adalah pemantau. Pak guru ini beberapa kali memantau dia ini sudah terlambat beberapa kali. Nah, pemantau itu punya data-data yang akurat. Sudah 3 kali, berarti sudah 3 kali dipantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, sesuai dengan yang dikatakan Bu Hilma tadi, posisi manajer ini adalah yang sangat menentukan. Oke, next. Iya, ini tadi ya penjelasannya. Kalau penghukum, namanya penghukum, ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih giat lagi. Contohnya adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu ini. Nah, ini namanya penghukum posisinya. Posisinya selanjutnya teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kamu harus bantu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Selama ini Bapak sudah memberi kamu nilai yang baik loh. Sekarang kamu harus bantu Bapak ya. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu yang bereskan. Nah, itu posisi kontrol teman karena menganggap temannya. Next, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti mereka kecewa. Nah, ini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian next, setelah itu pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah ciri-ciri kata-kata pada pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer, ya. Di sini ini kita giring sesuai dengan restitusi tadi. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, ini namanya kontrol manajer, dan ini yang harus kita lakukan pada peserta didik kita mulai saat ini. Oke, next. Restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah. Ada 3 restitusi, ya. Ada 3 langkah maksudnya pada restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya beri contoh video agar panjenengan semua tahu mana yang termasuk menstabilkan identitas, mana yang validasi dan keyakinannya, ya. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Next. Ini contohnya, saya menerapkan segitiga restitusi pada siswa saya pada saat itu. Oke. Ada 3 langkah tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak Joni. Baiklah, kita ini manusia biasa pasti. Nah, ini menstabilkan identitas. Baiklah, kita ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebenarnya apakah yang kamu lakukan tadi sudah masuk dalam keyakinan kelas kita? Ini validasi tindakan salah, ya. Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Baiklah, kamu sudah mengerti. Kemudian seharusnya apa yang kamu lakukan? Nah, ini langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Bukan begitu tadi, ya. Harusnya saya lapor dulu kepada penulis. Baiklah, kamu sudah mengerti berarti, ya. Seharusnya kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Joni salah, tetapi kamu juga salah, ya kan? Kamu langsung membentaknya tanpa harus ada klarifikasi dulu dari Joni, gitu ya. Seharusnya kamu tadi setelah kamu nasihati tidak membentak dia yang membuat suasana kelas menjadi ramai. Seharusnya apa? Kamu harus lapor dulu kepada penulis. Baik Bu, saya salah. Mohon maaf, saya tidak akan melakukannya lagi. Baiklah, sekarang kamu sudah dapat. Ini sudah mengakui kesalahannya, ya. Ya, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Kalau itu kita laksanakan pada setiap permasalahan yang ada pada siswa, maka siswa itu akan merasa nyaman. Kita sebagai guru ini juga tidak dibebani dengan rasa bersalah, bukankah begitu, ya? Setiap kita misalnya jadi penghukum, kemudian merasa bersalah, itu kan pasti nanti di rumah itu kita pikir lagi, ya Allah, iya yo, muridku tadi tak hukum begini, apakah dia nyaman? Pasti begitu seorang guru, ada rasa penyesalan di akhir. Tetapi ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa bersalah kepada siswa kita. Kita mengontrol mereka, menggiring mereka agar mereka ini dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. Oke? Next, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya, menstabilkan identitas itu ya langkah yang pertama, yaitu dengan jika anak itu berbuat salah maka ada kebutuhan dasar yang mereka yang tidak terpenuhi.
Segitiga restitusi ini merubah orang yang gagal karena tidak berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya tadi, seperti tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ketika seorang anak pada saat emosional kemudian diberi kata-kata seperti itu oleh gurunya, maka mereka akan merasa diperhatikan, merasa dihargai, begitu ya. Yang pada akhirnya mereka akan mengakui kesalahannya pada langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah ya. Setelah kita giring tadi menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah ya. Seperti tadi, apakah itu sudah sesuai nak dengan keyakinan kelas kita, apa yang kamu lakukan tadi? Nah, pasti kan dia menjawab antara iya dan tidak. Dan dia juga menjawab tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar membuat suasana kelas kita menjadi nyaman? Nah, itu yang sudah dilanggar. Nah, kalau sudah ketemu validasi tindakan yang salah tadi, kemudian kita ke keyakinan kita ya, menanyakan keyakinan kita. Kalau begitu, kalau kamu sudah tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, seharusnya apa yang kamu lakukan? Nah, ini kan sudah menggiring. Jadi guru ini tugasnya hanya menggiring begitu mereka dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu ya. Dari sini paham ya? Oke, terima kasih. Demikian diseminasi saya pada siang hari ini. Mungkin akan ada sesi selanjutnya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Acara berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Ibu Ainun Malis. Monggo siapa di antara para guru yang hadir yang akan bertanya? Ya, sama Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Siti Suwanti. Di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan sekaligus kepada Ibu Malis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah SDN Payungrejo ini? Dan yang kedua, hukuman apa yang diperbolehkan bagi seorang guru kepada muridnya yang melanggar keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan, 2 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Siti Suwanti ya. Untuk pertanyaan pertama, cara membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, ini ada beberapa cara mungkin ya dari saya. Cara yang pertama yaitu kita tentukan visi dan misi kita dulu pada saat pembelajaran awal. Di tahun ajaran baru biasanya kita membuat KOSP yang di situ ada visi misi sekolah kita yang harus kita buat untuk tujuan pendidikan yang akan kita lakukan selama 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi yang baik, berkolaborasi antara teman-teman sejawat di sekolah kita agar kita mampu menerapkan program yang sudah kita buat pada visi dan misi sekolah kita tadi. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian yang didapatkan. Jadi setiap murid itu kan pasti punya pencapaiannya sendiri-sendiri, ya. Ada yang dapat selesai waktunya hanya 30 menit, ada yang 1 jam baru selesai. Nah, mereka ini harus kita tetap hargai ya. Kita hargai dengan cara-cara kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penerapan program-program pendidikan yaitu yang berkarakter. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi orang tua dan masyarakat untuk mendukung inisiatif sekolah. Itu adalah jawaban yang pertama, Butin ya. Untuk jawaban yang kedua, hukuman apa yang cocok diberikan untuk siswa yang melanggar keyakinan kelas kita ya. Yang namanya hukuman itu tidak diperbolehkan pada siswa didik kita ya. Macam-macam hukuman, kemudian penghargaan itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangan, dan itu tidak disarankan
pada kita sebagai peserta didik. Yang disarankan di sini adalah yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai kontrol manager. Di kontrol manager itu kita giring anak kita mengakui kemudian kesalahan mereka, dan mereka ini dapat mencari solusinya sendiri. Untuk seperti tadi contoh video yang sudah saya tayangkan tadi, misalnya dia melanggar ketidaknyamanan kelas. Nah, dia ini mempunyai solusi apa tadi? Untuk meminta maaf kepada teman-temannya satu kelas misalnya, atau kepada Joni saja. Nah, itu termasuk solusi yang mereka dapatkan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Bagaimana, betul? Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya. Tantangan apa yang dihadapi ketika menciptakan budaya positif di sekolah? Tantangan yang kita hadapi pada saat kita melakukan budaya positif di sekolah tentu banyak sekali tantangannya ya. Selain dari latar belakang kita sebagai pengajar ini yang berbeda-beda, maka ini juga akan menciptakan keselarasan yang berbeda juga. Misalnya ada satu guru, misalnya ada salah satu guru yang sangat effort terhadap budaya positif sekolah, tetapi di lain pihak guru yang lain ini tidak mendukungnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Jadi dalam satu lingkup sekolah ini kita harus berkolaborasi dan bekerja sama, sepakat untuk melakukan budaya positif itu, kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang menggiring kepada budaya positif. Gitu ya, Bu ya. Untuk yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Tentunya peran guru di sini ini sangat vital ya, karena guru sebagai sentral kita dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Tanpa seorang guru, maka siswa itu tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya begini, di peraturan di situ sudah ada tercantum beberapa kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi gurunya di kelas ini tidak membahas itu sama sekali. Apakah siswanya akan melakukan peraturan itu? Tentu tidak, ya. Karena guru di sini adalah sentralnya. Ketika guru itu mengatakan kalau kalian membuang sampah harus di tempatnya. Pagi kalau ketemu Bapak Ibu guru, tidak hanya pagi, kalau ketemu Bapak Ibu guru harus salam, begitu ya. Itu kan juga termasuk kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Tanpa kita bicara, tanpa kita ngomong, tanpa kita instruksikan lebih dahulu, mereka ini tidak akan mengerti, apalagi anak-anak sekolah dasar. Jadi gurunya ini harus beberapa kali mengingatkan, begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih, saya mau tanya. Menurut Anda, apa yang paling efektif dari 5 kontrol yang sudah Anda terapkan di sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang paling efektif diterapkan, ya. Di sini saya mau pengakuan dulu. Ketika saya belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya sebagai posisinya kontrol penghukum kepada siswa saya, di mana mereka ini pasti tidak nyaman dengan apa yang sudah saya berikan, hukuman-hukuman atau sanksi-sanksinya, ya. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengerti bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa saya ini harus saya kontrol lewat kontrol manager, ya Bu Ana ya. Di mana ada 3 langkah restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai pembuat rasa bersalah yang sudah selama ini kita lakukan, begitu ya. Anak-anak didik kita ini akan merasa tidak nyaman dengan kita sebagai penghukum dan merasa tidak bersalah tadi. Karena apa? Mereka ini akan berpikir suatu saat itu pasti begini. Oh iya, itu kemarin guru saya waktu mereka besar. Itu guru saya dulu ya, yang setiap saya salah mesti saya ini disuruh membersihkan toilet misalnya. Nah, ketika mereka sudah besar, mereka akan mengingat hal itu. Dan itu tidak salah bagi mereka, karena itu yang mereka alami. Dan ini yang harus kita rubah paradigma kita pada dunia pendidikan. Ketika kita ini menghadapi siswa kita yang melakukan kesalahan, bukan kita sebagai penghukum atau merasa bersalah, tetapi harus sebagai kontrol manager tadi. Ya, gitu ya. Ya, apakah ada yang ditanyakan atau sudah pas? Oke, sudah pas. Kalau begitu langsung saja ya Bu Eni ya, saya buat kesimpulan ya. Untuk diseminasi saya tadi, budaya positif sekolah tadi, kesimpulannya adalah bahwa seorang pendidik itu harus mampu memposisikan diri mereka sebagai orang tua di sekolah, kemudian sebagai konselor, kemudian juga sebagai posisi kontrol manager. Apabila itu sudah dilakukan oleh seorang pendidik, maka akan menciptakan siswa-siswa yang sangat mandiri dan bertanggung jawab. Yang terpenting di sini pendidikan kita adalah pendidikan karakternya dulu yang harus kita bangun. Begitu ya. Ketika karakter mereka ini sudah bagus, sudah mampu bersaing dengan anak-anak lainnya, dengan orang lain yang ada di masyarakat, mereka sudah bisa masuk ke dalam dunia masyarakat, maka mereka ini akan menjadi siswa yang siap menghadapi berbagai rintangan dan halangan pada masa yang akan datang. Begitu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang paham mengenai penjelasan saya tadi tentang budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah selesai. Acara yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Najwa. Sebelum membaca doa, saya selaku pembawa acara, jika ada salah dalam perkataan dan perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ana Najwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najiyatan minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, hari ini
Jadwal kita adalah membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memulai pelajaran di hari-hari berikutnya, kita buat kesepakatan dulu ya. Apa saja kesepakatan itu nanti kalian tuangkan dalam kertas-kertas yang akan saya bagikan kepada kalian. Begitu ya. Harus apa sih kalian pada saat pembelajaran itu? Bersikap yang bagaimana pada saat pembelajaran itu? Nah, itu yang harus kalian tulis. Nanti kita pilih beberapa yang sama, kita sederhanakan. Gitu ya, siap ya? Oke. Ini nanti kalian tuangkan di kertas ini. Kalau sudah selesai menulis, nanti langsung ditempel di papan tulis. Gitu ya? Ayo, oke. Sudah ya kalian tulis. Bawahnya enggak apa-apa, ditaruh di bawahnya enggak apa-apa. Ayo, Firman. Ayo. Bawahnya enggak apa-apa. Nah. Dari beberapa keyakinan yang sudah kalian sepakati tadi, yang sudah kalian tulis, ini ada beberapa yang disederhanakan sama Bu Malis ya. Yang pertama adalah tertib dan bertanggung jawab pada saat kalian di kelas. Kemudian yang kedua adalah membantu teman untuk mengkondisikan kelas sehingga kelas kita akan terasa tertib. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan dan memahami materi yang diberikan oleh Bu Malis. Kemudian yang keempat adalah jangan membuang sampah di sembarang tempat. Yang kelima adalah aktif di kelas dengan menunjukkan kamu ini sudah mengerti tentang pelajaran yang sudah saya berikan. Dan yang terakhir adalah berkata lebih sopan kepada siapapun. Ayo Delvi.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Intan Al-Farisi dari kelas 6 SD Kayurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Firmansyah dari kelas 6 SD Kayurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Arif dari kelas 3 dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupiah Maharani dari kelas 6 SDN Kayurejo. Senang sekali. Penting dilakukan.